mengikuti lapas sumpah janji saksi yang akan saya tuntunkan menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih. Baik, silakan kembali ke, atau ada yang mau dibacakan saksi, ada yang mau disampaikan melalui, silakan berdiri di podium. Yang dibacakan di bawah. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semua. Izinkan saya membaca surat kesaksian dari saya. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Saya adalah seorang ibu dari 2 anak dengan inisial SMF yang saat ini berusia 10 tahun dan AS yang saat ini berusia 9 tahun. Saya telah bercerai dan saya memegang hak asuh anak dengan keterangan sebagai berikut. 1. Pengadilan Agama Cibinong dengan nomor putusan 1042 PDTG 2019 tertanggal Rabu 4 September 2019. 2. Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dengan nomor putusan 292 PDTG 2019 tertanggal Jumat 13 Desember 2019. 3. Kasasi dengan nomor putusan 361K AG 2020 tertanggal Selasa 30 Juni 2020. Dan 4. Peninjauan kembali dengan nomor putusan 95 PK AG 2021 tertanggal Senin 11 Oktober 2021. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, sungguh menyedihkan sebagaimana putusan tersebut di atas yang menyatakan bahwa saya adalah pemegang hak asuh dari kedua anak saya. Namun pada kenyataannya hingga saat ini saya dan kedua anak saya terpisahkan dikarenakan tertutupnya akses untuk mengasuh dari pihak mantan suami saya. Hingga pada akhirnya tanggal 29 April 2021, saya dan Pengadilan Agama Cibinong melakukan eksekusi putusan hak asuh anak yang sudah berkekuatan tetap. Namun, Pengadilan Agama Cibinong menyatakan eksekusi tersebut gagal dikarenakan pihak termohon eksekusi tidak mau mengikuti putusan hak asuh anak dan mempersulit proses eksekusi tersebut. Saya adalah ibu yang sudah terpisahkan dengan kedua anak saya selama 7 tahun hingga sampai detik ini. Sebagai seorang ibu, saya merasa sangat dirugikan. Adapun kerugian yang saya alami secara material, selama berproses hukum, saya harus mengeluarkan biaya untuk pendampingan hukum dan biaya konsultasi lainnya. Yang kedua, secara imaterial, saya merasakan kesedihan yang luar biasa. Saya merasa tidak mendapat keadilan dari putusan hak asuh berkekuatan hukum tetap. Dan yang paling utama, sebagai ibu yang mencintai kedua anak saya tidak mengetahui bagaimana perkembangan mereka. Dan tentunya saya juga sangat sedih karena anak saya harus kehilangan sosok ibu kandung yang dari awal hamil dan mencintai mereka dengan sepenuh jiwa saya. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, dikarenakan saya tidak mendapat keadilan, akhirnya saya berusaha mencari pertolongan dan berkonsultasi ke salah satu penyidik di Barreskrim Polri, unit PPA. Saya menanyakan terkait penerapan dan pandangan hukum penyidik terkait pasal penculikan anak, yaitu pasal 330 KUHP. Saat itu penyidik menjelaskan kepada saya bahwa jika yang membawa kabur salah satu orang tua, baik pemegang hak asuh ataupun non pemegang hak asuh,
tidak dapat diterapkan pasal 330 KUHP dikarenakan masih memegang status sebagai orang tua. Setelah itu saya sungguh dalam kondisi yang bingung karena saya tidak tahu harus bagaimana untuk mendapat keadilan di negeri ini. Dengan segala keterbatasan akibat dari dipisahkan dengan kedua anak saya tetap berusaha memberikan yang terbaik. Contohnya, setiap anak saya ulang tahun, selama 7 tahun terakhir, saya selalu mencoba mendatangi rumah mantan suami saya dan memberikan hadiah. Dan tahun lalu saya mencoba memberikan mainan PlayStation, akhirnya ditolak oleh mantan suami saya tanpa kejelasan apapun. Sungguh terasa berat setiap malam saya berusaha untuk bisa beristirahat tanpa saya mengetahui kabar anak saya bagaimana. Dengan segala kerendahan hati, saya sangat berharap adanya kontribusi dari Mahkamah Konstitusi terhadap kepastian hukum, bahkan keadilan mutlak terhadap orang tua pemegang hak asuh anak berkekuatan hukum tetap yang dipisahkan paksa oleh anak kandungnya. Saya sangat percaya bahwa kontribusi dari Mahkamah Konstitusi akan memberikan dampak perubahan yang sangat positif untuk memberikan keadilan terhadap pemegang hak asuh anak berkekuatan hukum tetap, dan juga kepentingan terbaik anak dalam mewujudkan hak-hak anak di negara kita tercinta Indonesia. Semoga air mata kami tidak lagi terjadi pada pemegang hak asuh anak berkekuatan hukum tetap lainnya di seluruh negara Indonesia. Demikian keterangan saksi yang bisa saya berikan. Hormat saya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, silakan kembali ke tempat duduk. Ada pertanyaan dari kuasa hukum atau? Ada Yang Mulia, sedikit mungkin satu atau dua melalui majelis ya. Langsung Baik. Terima kasih. Tadi saksi mengatakan bahwa ketika adanya anak dipisahkan, saksi telah melakukan konsultasi di bagian Bareskrim Polri. Yang jadi pertanyaan saya, apakah saksi sudah melakukan upaya pelaporan secara resmi akibat adanya kejadian pemisahan anak itu melalui polisi? Nah, kalau pelaporan secara resmi itu kan di kepolisian ada namanya bagian SPKT kan gitu, diterima. Nah, kemudian kalau di situ diterima akan dibuatkan LP seperti itu kan? sudah pernah belum Ya. Pak? Secara resmi, bukan diskusi dengan bagian BPA. Belum pernah karena ditolak. Pertanyaan saya bukan hanya menyangkut langsung ke pasal 330